Bapak, terima kasih sudah berkenan bermain, menghadiri Lisa, bermain berkunjung ke Lisa yang dimana ini jauh dari rumahnya mana nih Bu Syuri? Bapak, rumahnya mana nih? Mungkin saya nanti main ke sana di Jogja. Tapi kalau domisili sehari-hari sekarang di Jakarta. Oh, begitu. Oke, jadi mungkin kalau perjalanan dari Jogja ke Kediri sekitar 6 jam gitu Pak? Oh, nggak sampai, lebih dekat, lebih enak kalau dari sini sampai sekitar 4 jam. Ya, baik. Kami di sini bersyukur sekali karena bisa berjumpa dengan Bapak Fauzi yang notabene adalah praktisi non formal, dan kami di sini juga ingin banyak belajar bersama Bapak Fauzi. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Bu Yurita dan Ko Soni telah menghadiahkan kami untuk bertemu dengan Bapak, dan akhirnya kami bisa ngopi dengan panjenengan meskipun nggak ada kopinya Bapak. Ngopi, ngobrol pintar bareng Bapak Fauzi. Nah, saya sudah mempersiapkan pantun Pak. Pantunnya sebentar, saya takut salah jadi saya catat. Beli tahu ke Kediri. Ulangi ya. Beli tahu ke Kediri, lalu mampir Pasuruan. Selamat datang untuk Bapak Fauzi. Mari diskusi kesetaraan. Tapi ada satu lagi. Miss Yunita, kakak Mr. Jonathan. Biasanya duduknya sebelahan. Ciptakan harmoni di kesetaraan untuk menyongsong masa depan. Oke, Bapak, ini untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, sore ya lebih tepatnya, mohon izin untuk kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada list pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak sebagai bahan diskusi. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali agenda pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri? Ya, Bapak, pertanyaan yang pertama ini dari rekan-rekan kami, tutor PKBM Lisa, yaitu mengapa homeschooling tidak bisa 100% pembelajaran dengan moda mandiri? Begitu. Silakan Bapak untuk sekaligus perkenalan ya Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Prayono. Saya mudah-mudahan masih tenaga ahli PMPK, tenaga ahli tapi nggak tahu nanti gimana, karena tahun ini kan ada perubahan organisasi kementerian. Nanti saya tidak tahu ditugaskan di mana. Masih mengikuti kebijakan, masih menunggu kebijakan lebih lanjut. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah sering melihat saya di YouTube. Di YouTube. Nah, mungkin sudah pernah melihat, dan itulah saya sekarang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya sudah lama pengen ke sini. Dan saya selalu berjanji, janji terus sejak awal Lisa berdiri, mungkin baru berapa tahun berdiri ya? 2018. Ya, waktu itu 3 tahun kita pernah bertemu di Zoom ya, tahun 2021 ya, jadi baru 3 tahun berdiri, dan saya juga mulai tertarik untuk kesini karena saya melihat teman-teman mungkin masih ada yang aktif ya. Saya melihat teman-teman di PKB Lisa ini kan kalau kegiatan serius dan
apa namanya mengerjakan tugas itu dengan baik. Nah, saya mempunyai kesimpulan awal bahwa PKBU ini juga dikerjakan dengan serius. Dan ternyata setelah 3 tahun saya belum sempat ke sini, dan kemarin saya ngobrol dengan Bu Yunita, saya akan ke Kabupaten Kediri, karena kalau saya enggak pamit, kalau saya ke Kabupaten Kediri itu dumrem ya, dumrem jejak lah, boleh mampir ya, makanya saya ngomong biasa kesini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman-teman dari sini, sambil menasihkan saya bisa nak yengke kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Jogja. Kita nggak kalau Kediri nak yengke, ya tahu. Nah yengke, yaitu bisa kata bodoh-bodoh Jawa ini nanti, yengke nanti nanti yang memastikan kan tahu ya. Nah yengke nanti itu memastikan, meyakinkan seperti apa sih PKBU Indonesia. Saya hanya memberikan rekomendasi ke teman-teman untuk ke PKBU Indonesia, walaupun waktu itu kan ada beberapa yang saya usulkan ya, tapi alhamdulillah kemarin diambil ke sini ya, dari tim publikasi dan juga publish. Nah Ibu dan Bapak sekalian, terkait pertanyaan tadi ini, saya ingin menjelaskan hakikat homeschooling atau sekolah rumah ya. Jadi sekolah rumah itu ada sekolah rumah yang sebenar-benarnya sekolah rumah. Bukan ini namanya asli atau murni yang satu palsu, bukan. Tapi yang sebenar-benarnya sekolah rumahnya begini. Anak belajar di rumah di bawah bimbingan orang tuanya langsung, dikelola orang tuanya langsung, itulah sekolah rumah. Yang sejatinya sekolah rumah. Ketika anak itu masih pada tingkat SD, mungkin orang tua masih bisa mengampu sendiri. Tapi ketika dia sudah SMP, mungkin orang tua sudah tidak mampu, minta pertolongan orang lain. Maka orang tua itu mengundang guru les ke rumah, tapi di bawah bimbingan, di bawah pengelolaan orang tua sampai SMA. Dan ini ada orang yang melakukan seperti ini, yaitu Sufyan Jalil, Ibu Megawati istrinya, itu mengelola anak-anaknya semuanya sekolah rumah. Tapi kan sekolah rumah yang seperti itu tidak bisa dia mendapatkan ijazah, karena sekolah rumah itu bukan satuan pendidikan. Sementara ijazah itu diberikan dan ijazah itu diterbitkan, ditandatangani oleh satuan pendidikan. Maka kemudian kebijakan pemerintah sejak Permen 129 tahun 2014, sekolah rumah itu harus berpayung ke satuan pendidikan. Waktu itu formal ada yang mau, atau ke kesetaraan. Nah sekarang dalam perjalanan sekolah formal sudah tidak mau memayungi sekolah rumah, karena kemudian terjadi kecenderungan. Apa kecenderungannya? Karena yang sekolah reguler masuk tiap hari, yang sekolah rumah yang nunut dalam tanda kutip dapotiknya itu di sekolah, dia tidak pernah ada, tapi tahunan tidak pernah dapat ijazah. Nah kalau kita menilai pengertian sekolah rumah seperti itu, berarti ya dia bukan belajar mandiri dalam arti seperti pendidikan kesetaraan, tapi dia ya belajar tatap muka dengan orang tuanya. Itu bukan belajar mandiri. Yang namanya belajar mandiri itu pas tadi dia ikut satuan pendidikan, kemudian dia diberi tugas atau diminta membaca modul, nah itu dia belajar mandiri namanya. Tapi kalau sekolah rumah yang sejatinya sekolah rumah itu ya dia tidak belajar mandiri sebenarnya, tapi belajar bersama orang tuanya di bawah bimbingan orang tua. Ketika orang tuanya bimbing anaknya belajar baca tulis, itu kan bukan belajar mandiri kan? Itu tata muka. Tata muka dengan siapa? Dengan pendidik. Kebetulan pendidiknya orang tua gitu. Oke. Ini saya ingin
memberikan penjelasan sekolah rumah yang sejatinya sekolah rumah. Nah, dalam perkembangannya, karena sekolah rumah itu kan tidak bisa langsung mendapat ijazah, maka melalui Permen 129 itu kan sekolah rumah yang orang tua yang anaknya sekolah rumah, orang tua itu harus melaporkan ke dinas. Nah, harapannya nanti dinas akan memberikan ini masuk ke sekolah atau ke PKBL atau SKB gitu. Ada sekolah payung namanya. Kalau dulu kita kenal sekolah payung. Nah, sekolah payung waktu itu anak ini terdaftar di sekolah atau di PKBL, tapi dia tetap belajar sesuai dengan pendekatan yang diyakini melalui belajar sekolah rumah. Bukan belajar mandiri. Kalau belajar mandiri itu pendidiknya di PKBM, dia belajar sendiri, di mana-mana belajar mandiri. Tapi kalau sekolah rumah, dia terdaftar di PKBM, kemudian dia tetap menjalani sekolah rumah. Di rumah dia belajar dengan orang tua, di rumah dia diundang guru les. Itu belajar tatap muka. Bisa dibedakan ya? Nah, berarti sebenarnya sekolah rumah itu tidak mungkin belajar mandiri 100%. Tidak mungkin, karena sekolah rumah itu, yang namanya sekolah rumah itu harus di bawah kendali orang tua. Nah, kalau ada orang mengaku sekolah rumah, datang ke PKBM, daftarkan yang PKBM-nya itu jualan berdiri, kamu menanyai program sekolah rumah, datang ke PKBM itu mendaftar, masuk paket B. Tapi nanti yang ngajar itu adalah tutor atau gurunya, itu bukan sekolah rumah. Karena pengendali yang proses belajar tidak lagi di bawah kendali orang tua. Oke, bisa bilang ketika orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah untuk proses belajar sesuai dengan tata aturan tata kelola sekolah, itu bukan sekolah rumah. Artinya orang tua sudah menyerahkan menitipkan anaknya untuk proses belajar di PKBM. Bisa dibedakan? Beda misalnya, saya adalah anaknya yang sekolah rumah, tapi kan nggak mungkin saya tahu nanti datang kelas 6 daftar ke PKBM minta ijazah, kan nggak mungkin. Maka saya sejak awal dengan PKBM menyatakan saya tergabung, tapi saya menandakan naskah kerjasama anak saya didik sendiri. Tapi nanti tiap semester diuji atau ada asesmen sumatif. Nah, ketika anaknya itu belajar di bawah bimbingan orang tua, itu bukan belajar mandiri lagi. Yang namanya belajar mandiri itu si peserta itu belajar sendiri, itu belajar mandiri namanya. Ya, bisa dibedakan. Berarti kalau sekolah rumah itu tidak bisa 100% mandiri. Memang tidak 100% mandiri karena ada proses belajar di bawah bimbingan orang tua. Nah, proses belajar di bawah bimbingan orang tua itu yang kemudian menjadi konteksnya tatap muka. Tidak bisa dipahami ya. Nah, yang namanya sekolah rumah, kalau kita lihat bisa juga, kan mungkin teman-teman pernah mendengar sekolah rumah tunggal, dan ya? Pernah dengar belum? Tunggal majemuk komunitas. Nah, itu di Permen 129 ada dan juga tapi ini sekarang akhirnya seperti ini nggak ada. Yang namanya sekolah rumah tunggal tadi orang tua mendidik anaknya sendiri. Ya, atau mengundang orang itu masih undang orang tapi dia kendali saya. Itu tunggal. Nah, ketika pelajaran semakin kompleks, orang tua tidak bisa ngajar sendiri karena setiap orang tua itu kan memiliki kompetensi latar belakang yang berbeda-beda. Saya mungkin pintar di matematika, ada orang tua lain sekolah rumah juga dia pintar di bahasa Inggris, sana pintar di bahasa Indonesia, sana pintar di UPS misalnya. Nah, orang tua yang memiliki anak yang sama sekolah rumah berkumpul saling mendidik anaknya, kumpul kapan-kapan ketemu di suatu tempat saling belajar, membelajarkan anak mereka. Jadi beberapa nih anak mereka kumpul
Jadi bukan itu yang saya, tapi orang tua yang sekolah rumah itu gantian ngulang anak-anaknya teman-temannya. Yang bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris, yang bisa matematika, mengajarkan matematika dan sebagainya. Nah itu namanya majemuk. Nah kalau komunitas majemuk kumpul jadi komunitas. Jadi kalau komunitas sekolah rumah tunggal itu kumpulan orang tua sekolah rumah tunggal berkumpul menjadi majemuk. Prinsip majemuk itu membelajarkan anak-anaknya sendiri. Nah sekarang anak-anak seperti ini jajanan kita pun. Bahkan saya ada yang seperti ini ada namanya homeschooler Indonesia. Hanya itu ada PHI, perkumpulan homeschooler Indonesia. Mereka masih melakukan. Asapena itu sudah tidak melakukan. Asapena itu namanya komunitas. Padahal komunitasnya harus berkumpul dari majemuk gitu. Sing jenenge sekolah tempat komunitas itu harus kumpulan dari majemuk-majemuk. Nah ini majemuknya saja nggak ada. Tapi yang namanya PKBM kemudian diberi label gede-gede PKBM homeschooling itu baru apa namanya gede lebih galak ya tetap bukan homeschooling itu namanya. Ketika orang tua datang ngecek anak-anaknya ke sekolah, di sini ada nggak layanan homeschooling? Nah, mitra itu berarti harusnya dia homeschooling tunggal. Iya. Tunggal. Ada naskah kerjasama ya. Ya, kontrak. Nah, selama orang tua itu melakukan layanan pembelajaran sendiri, itu bukan mandiri namanya. Yang namanya mandiri itu anak senior gue itu jenis mandiri. Bisa dibedakan kan? Nah, kan pengertian kita mandiri itu kalau saya tidak mengajar diri, kalau mandiri kan juga. Sementara ini pengertian kita. Kalau kau datang ke kelas, berarti kau tatap muka. Kalau tidak datang, berarti kau mandiri kan gitu. Kan homeschoolingnya selama orang tuanya itu dalam kontrak ada perjanjian dia melaksanakan pembelajaran untuk anaknya itu tatap muka. Berarti memang tidak bisa 100% mandiri. Berarti memang tidak akan 100% mandiri. Mungkin memang lebih banyak tatap mukanya. Mau berdiri ketemu pelatih, berbunyi ayo sinau ini bahkan berbunyi berbunyi sinau. Kan berarti tatap muka. Mau orang tuanya sebagai pendidik, gitu ya. Ini agak panjang saya katakan menjelaskan ya. Saya justru berterima kasih Bapak sekaligus juga karena anak-anak kami yang belajar di rumah itu ada juga yang dari luar negeri. Dan apakah lembaga PKBM ini boleh menerima peserta didik di luar kota Kediri begitu untuk karena dia homeschooling, jadi dia lebih ke ballet, lebih ke ekstrakurikulernya yang dikembangkan, sedangkan untuk tatap muka di sekolah dia belum bisa. Nah, itu bagaimana nih Bapak birokrasinya? Jadi kalau ada peserta didik yang dari luar daerah, dari manapun itu kita tidak boleh menolak, prinsip ya, tidak boleh menolak. Yang dilarang di dalam panduan di halaman 25 itu kan pembelajaran daring 100% tidak boleh, mandiri 100% tidak boleh. Yang di panduan. Nah yang menjadi persoalan adalah anak yang sekolah rumah itu ada dokumen dia itu proses belajar dengan orang tuanya tidak. Kalau untuk dokumentasi biasanya saya pas waktu asesmen sumatif 3 bulan sekali atau tadi itu 6 bulan sekali sebelum rapor. Tapi di daerah asal masing-masing. Iya, pernah juga datang ke desa tapi tidak keseluruhan. Ada yang dari kemarin itu Semarang, pernah juga dari Sulawesi. Nah begini, tolong sekarang yang kalau jauh itu kalau bisa dihindari biar tidak timbul persoalan ya. Tapi peluang hukumnya itu gini. Selama itu tidak satu daring penuh, kan bukan daring ya? Bukan. Karena yang daring itu dalam panduan pembelajaran dan asesmen kan tidak boleh full 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mandiri penuh. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuktikan
peserta didik itu yang tidak di Kota Kediri itu dia belajar tidak dalam konteks belajar mandiri, tapi dia ada proses pendampingan orang tua atau siapapun yang diminta orang tua untuk mendampingi pembelajaran. Nah itu harus ada di dalam kontrak. Berarti harus ada dokumentasi yang dikirimkan, sekaligus juga ada kontrak belajar yang tertulis begitu ya, di atas itu. kontrak dalam arti kontrak naskah kerjasama ya, perjanjian antara orang tua dengan apa namanya PKB Indonesia bahwa dia belajar. Ya, baik, karena selama ini kan kami masih kontrak belajar saja Bapak. Jadi kalau untuk yang dokumentasi dan sebagainya biasanya langsung kami inisiatif, tapi belum tertulis secara rinci seperti yang Panjenengan sampaikan tadi. Jadi ini caranya untuk apa? Agar tidak terkena regulasi. Ya. Kan regulasi yang bisa menjerat itu dua. Ya. Satu, daya penuh. Yang kedua, mandiri penuh. Kan yang tidak boleh itu. Ya. Bagaimana bisa membuktikan agar tidak terkena dua regulasi. Berarti kan kalau dari penuh tidak, karena tidak online. Ya. Kemudian yang kedua, yang bisa diindikasi dia itu kan mandiri penuh. Tadi kita sudah menjelaskan di awal sekolah rumah itu seperti apa. Karena sekolah rumah itu secara hukum masih diakui, bukan masih secara hukum diakui di Permen 129. Ya. Dan selama ini mereka berjuang agar bisa diakui penuh tanpa harus mengumpulkan ke PKB. Nanti kalau itu terjadi, sekolah rumah itu dia bisa bebas tanpa PKB, dia langsung ujian. Kalau baca pasal 54 di PP nomor 57 dan 2021. Jadi sekarang itu bisa sekolah rumah itu langsung uji kesetaraan untuk syarat mendapatkan ijazah. Nah, persoalannya di Permen nomor 31 tahun 2023 mengenai uji kesetaraan, dia itu harus punya NSN gitu. Ini balik lagi, karena untuk dapat ijazah harus ada NSN. Nah, untuk dapat NSN tidak masuk dapur. Tidak bisa harus masuk dapur, benar kan? Berarti dia dan masuk dapur tidak mungkin tahu-tahu di kelas akhir menjelang uji kesetaraan, karena regulasinya belum ada. Maka teman-teman sekolah rumah tetap aja numpang di PKBM sejak swasta. Tetap dia sekolah rumah, belajar sekolah rumah. Kalau dalam bahasa saya tidak belajar mandiri, karena kalau belajar mandiri itu dia lepas, namanya bukan sekolah rumah lagi. Kalau yang namanya dia belajar sendiri, kemudian kita sebut dia belajar mandiri, kemudian tutornya sebagai sentral, berarti itu masuk ke sana. Tapi kalau sekolah rumah itu sentralnya adalah orang tua yang mengendalikan pembelajaran di rumah. Baik orang tua itu mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, atau mungkin orang tua mengundang guru bimbel. Itu harus ada peran orang tua. Ketika peran orang tua itu nampak dalam proses pembelajaran, itu jadi tatap muka. Sehingga tidak lagi 100% mandiri, gitu Pak. Ya, baik Bapak. Berarti itu tadi kan juga nantinya berkaitan dengan RPP dan SKK yang digunakan juga atau tidak Bapak? Mungkin begini, kalau sekolah rumah jadi bisa melegalkan pemberian ijazah sendiri begitu. Secara otomatis kan harus memenuhi SKK, RPP dan sebagainya atau tidak? Kalau itu saya belum bisa. Saya tadi kan mengatakan yang berjuang itu kan teman-teman sebagian kelompok asosiasi perkumpulan sekolah rumah yang mulai berhasil di PP 57 pasal 54. Tapi saya dalam pandangan saya sekolah rumah itu yang sebenarnya seperti sekarang ini saja, tetap dia terdaftar di Dapodi, karena balik lagi kok itu. Jadi mereka berjuang itu kan belum terfasilitasi sekolah rumah itu nanti ada NSN.
Iya, Masa yang punya NISN kan berarti harus punya NPSN. betul. Masa orang tua jadi punya NPSN, mengajukan NPSN, Iya, ya kan nanti anaknya gede NPSN ini bubar. iya. Jadi itu perjuangan yang sampai sekarang masih bulat-bulat. Masih diperjuangkan juga. Oh, kalau saya melihat gelagat siapa sekarang menteri yang menjabat, nggak akan jadi. Kalau mungkin kemarin menterinya yang kemarin menjabat dan kepala mungkin ya jadi. Ya mungkin jadi. Tapi menterinya sudah beda mungkin nggak jadi. Iya. Baik Bapak, ini tadi kan perihal homeschooling. Ini ada pertanyaan, saya berpindah ya Bapak. Apakah ada regulasi terbaru perihal pendidikan profesi keguruan? Karena selama ini kami belum ada regulasi perihal guru di pendidikan non formal untuk ikut PPG ataupun P3K. Ya, Begitu. ini yang pertama terkait definisi guru. Permisi Bapak, ngapunten. Saya tadi dibisikin sama operator kalau mic-nya lebih enak yang ini sepertinya. Oh, Jadi gitu ya? izin mohon diganti dulu. Oke, padha wae tak kira. Lebih enak, ya. Jadi gini, definisi guru itu akan bersandar pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, guru disebut pendidik pada satuan pendidikan formal. Titik. Guru. Sehingga ketika jangankan tutor ya, ketika guru PAUD dalam hal ini guru kelompok bermain, SPS, TPA berjuang, kan guru TK itu dapat sertifikasi. Ini podo-podo guru ini. Podo-podo guru PAUD. PAUD itu kan ada dua. PAUD formal itu adalah TK dan RA. PAUD non formal itu yang teman-teman punya ini kan PAUD non formal. Kelompok bermain. Kan sama-sama guru kan. Nah, yang guru TK kan dapat sertifikasi. Yang guru PAUD nggak dapat kan. Yang guru kelompok bermain. Kan menama juga MK. Pengacaranya Yusril lagi. Yusril Isra Mahindra. Kalah di MK. Teman-teman menuntut sertifikasi kan apa? Selama undang-undang itu belum dirubah ya nggak bisa sertifikasi. Karena yang dimaksud guru adalah guru pada pendidikan formal. Berarti guru TK masuk, guru kelompok bermain nggak masuk. Ini sama-sama guru nih. Nah, berarti guru PAUD tidak bisa PPG yang kelompok bermain, tapi guru TK bisa. Apalagi tutor. Sudah beda spesiesnya ini. Hanya satu genus tapi beda spesies. Genusnya sama-sama pendidik, spesiesnya beda. Satu spesiesnya adalah guru, yang satu tutor. Nah, ini nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi tutor, apalagi tadi saya ceritakan, jangankan tutor, guru kelompok bermain saja nggak bisa. Tutor itu kan pendidik pada pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan formal. Jadi sementara ini PPG hanya untuk guru. Nah, yang berbahagia itu justru pamong belajar dan pendidik yang sekarang menjadi guru. Jadi pamong belajar itu akan menjadi guru tapi ditugaskan di satuan pendidikan non formal. Bukan guru pendidikan non formal tapi guru yang dia semestinya di satuan pendidikan formal tapi ditugaskan ke SKP. Itu nanti dia bisa sertifikasi. Yang kedua mengenai P3K. Nah, P3K ini sampai sekarang regulasinya itu kan nanti akan menjadi ASN. ASN itu kan ada dua, PNS dan pegawai dengan perjanjian kontrak yang kita sebut P3K. Jadi mereka masuk ASN. Nah, undang-undang ASN itu menyebutkan bahwa ASN itu bekerja di unit kerja atau instansi pemerintah. Itu bunyinya. Jadi dari sekolah-sekolah terbaik swasta di Indonesia yang gurunya ikut P3K itu nggak akan mungkin balik lagi. Karena sekolahnya sekolah swasta. Makanya banyak komplain di sekolah-sekolah TOP BGT gitu ya. Top banget swasta itu kan pada mengeluh guru-gurunya hilang karena mereka mengejar PNS, mengejar P3K gitu. Makanya kan beberapa sekolah kan kunci ngontrak, mereka nggak, kalau begitu mereka P3K ya harus keluar dan nggak bisa kembali lagi.
Nah, siapa yang mau? Misalnya dikunci, kalau mau ikut P3K boleh keluar tapi nggak bisa balik. Berarti harus diterima kan? Nera ketompo ya kehilangan pekerjaan. Banyak sekolah-sekolah top ya begitu, yang merasa kehilangan karena guru-guru yang berpotensi bagus mereka keluar. Termasuk misalnya di sini di PKB Melisa, bisa nggak teman-teman ikut P3K? Bisa, selama sudah masuk Dapodik, NUPTK nanti, tapi nggak akan mungkin ditempatkan kembali ke PKB Melisa. Karena PKB Melisa bukan instansi pemerintah. Nah, kecuali aturan dirubah. Kecuali biar presidennya terpilih beda. Yang nomor berapa itu? Nomor 1. Presiden nomor 1 siapa? Pak Anies. Ya, kalau Pak Anies itu akan waktu itu dalam kampanyenya ya, dia akan memperjuangkan P3K itu nanti akan ada di sekolah swasta. Itu kan beliau pernah ngomong gitu. Ini kan kepilih jadi rata iso P3K. Oke. Lalu aku wani ngomong ini soalnya wis ora kampanye, wis pilpres sudah selesai. Nah, kalau biyen ngomong kan dikira kampanye. Nggih, Bapak, berarti apa bedanya ketika tutor kami masuk Dapodik yang masuk Dapodiknya non formal dengan formal? Apakah ada pembedanya? Maksud pertanyaannya kemana? Manfaatnya apa gitu? Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dia masuk Dapodik formal dan non formal ya. Iya. Tapi kalau dia masuk di formal, misalnya gini, ada guru sekolah masuk Dapodik formal, walaupun swasta, tapi dia sudah sertifikasi. Dia mengajari PKBM boleh nggak? Boleh, tapi non induk di PKBM. Ya. Nah, justru sekarang PKBM itu memperbanyak tutor-tutor yang induk. Nah, kalau kepala PKBM tidak boleh dari guru. Kan banyak nih di PKBM Indonesia itu saya sedang meluruskan, tidak bisa kepala PKBM dijabat oleh guru baik negeri maupun swasta, pegawai negeri maupun swasta. Bukan berarti guru tidak boleh jadi PKBM, kepala PKBM loh. Kenapa? Karena guru itu kan harus induk di sekolah. Ya, di formal. Nah, sementara kepala PKBM itu harus induk di Dapodik PKBM. Nah, Ya. kalau ada guru menjadi kepala PKBM, berarti dia harus copot dari Dapodik sekolah, kemudian pindah induk. Nah, ketika copot di sana sertifikasi hilang gitu loh. Kalau mau pilihan itu boleh saja, dan ada itu orang yang milih menjadi kepala PKBM dibanding milih status guru sertifikasi. Oke, baik. Dari teman-teman, apa yang disampaikan Bapak Fauzi ini, adakah yang ingin menanggapi atau mungkin memberi pertanyaan lain? Miss Yun, oh ya, Mr. Lau. Monggo silakan. Oh iya. Miss, namanya siapa Miss? Saya Miss Lili. Saya pernah kontak-kontakan dengan Bapak dulu sekali pas waktu COVID. Waktu tanya tentang rapor. Oh iya. Nggih. Ini waktu habis fintech itu ya? Nggih, leres. Hah? Saya PLS, lulusan PLS di sini. Satu-satunya. Di mana? Dari mana? Saya dari UNED, lulusan 2019. UNED, Jember. Oh, Jember ya. Nggih. Monggo, Mister. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Mr. Lau. Apa? Andi Lau. Enggak, nama saya Lawi, Mbak. Apa itu saya mau menanggapi perihal PPG. PPG untuk apa? Perbedaan. Maksudnya tutor itu enggak bisa untuk PPG. Padahal kan logikanya untuk di Dapodik itu kan kita sudah terdata sebagai guru. Yang pertama itu. Terus yang kedua kemarin itu di akhir 2024 Pak. Waktu apa? Piloting PPG yang keberapa itu seluruh akun di SIM PKB itu yang memenuhi persyaratan. Maksudnya semua akun itu ada pemanggilan PPG dalam artian itu. Nah, saya coba buka akun saya, itu semuanya hijau. Yang merah hanya satu, yaitu
mengajar di sekolah formal. Artinya tidak mengajar di sekolah formal. Iya, gitu. artinya harus mengajar di sekolah formal. Iya. Nah, seperti itu. Terus yang mau saya tanyakan, apakah ada kemungkinan nanti untuk regulasi yang Bapak sampaikan itu akan berubah, terkait menterinya juga berubah. Terus sebenarnya saya itu tidak bisa PPG di Kemendikbud kalau saya pribadi, karena saya berkaitannya dengan Kemenak. Tapi induk saya kan di PKBM, itu Ya. masih simpang siur juga. Saya nantinya akan bisa sertifikasi atau enggak. Yang saya tanyakan itu Pak, perihal apakah ada kemungkinan regulasi untuk guru atau tutor itu disamakan, atau nanti dari PMPK ataupun yang menaungi pendidikan kesetaraan akan mengadakan pendidikan profesi sendiri. Jadi Ya. seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi untuk PPG itu tidak diurusi oleh PMPK ya. Ini sementara yang perlu saya klarifikasi, karena tadi bertanya PMPK dan nanti tidak diurusi oleh yang ngurusi program paket A, paket B, paket C di Direktorat SD, Direktorat SMP, paket B, Direktorat SMA, paket C. Tapi yang mengurusi adalah Direktorat Jenderal GTK. Bahkan ada direktorat sendiri, Direktorat Pendidikan Profesi, guru ada. Itu jadi nanti di sana tempat penggodokannya, bukan di PMPK. Nah, terkait apakah nanti ada perubahan kebijakan karena menterinya baru, menteri itu harus tunduk pada undang-undang. Nah, selama undang-undangnya belum diganti ya nggak bisa ganti, Mas. Belum ada PPT, yang ada masih PPG. PPT ada tapi PowerPoint. Maksudnya pendidikan profesi tutor itu loh. Nah, apakah tutor boleh ikut PPG? Boleh, tapi seperti tadi, selama jenengan itu induknya di PKBM, pasti nanti merahnya adalah mengajar di satuan pendidikan formal, itu merahnya. Karena ini sinkron dengan undang-undang tadi. Jadi undang-undang itu menyatakan, undang-undang guru dan dosen, guru itu adalah pendidik pada satuan pendidikan formal. Itu kata kuncinya. Maka program PPG tidak akan menyasar kepada tutor. Jangankan tutor yang spesiesnya itu beda, itu jelas beda. Guru yang namanya sama, guru kelompok bermain, di sini kan ada guru kelompok bermain ya, itu nggak akan dapat PPG karena dia pada kelompok bermain. Kenapa? Karena kelompok bermain berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas pasal 27 pasal 28 dia adalah satuan pendidikan non formal. Sementara guru adalah pendidik pada satuan pendidikan formal. Kira-kira itu pemahamannya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Sudah. Nanti doanya saja undang-undangnya diganti. Amin. Bapak ini tadi kan mengarahnya ke kesejahteraan tutor, nggih. Ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak untuk regulasi yang membahas tentang kesejahteraan tutor di non formal begitu, dan kalaupun ada ini sudah sejauh apa begitu? Kalau regulasi peraturan dari mulai peraturan menteri, Kementerian Keuangan nggak ada. Nggak ada. Belum ada ya. Kira-kira diadakan nggak Pak? Nah, diadakan atau tidak kan ada dua ini ya. Ya. Seperti juga guru itu kan ada dua, guru negeri, Ya. PNS, ASN, dan guru swasta. Tutor kan begitu juga. Kalau tutor rata-rata swasta, Nggih. ya swasta. Nah, yang guru itu kan sudah ada kebijakan melalui PPG. Sasarannya jelas melalui PPG. Jadi kalau saya kembali lagi, mungkin kita perlu berjuang bagaimana agar definisi guru itu dirubah. Dari diri kita sendiri ya Pak? Ya, dari diri kita dan juga nanti dengan teman-teman di Dewan melalui Komisi 10, definisi guru itu dirubah. Ya. Jangan lagi ke satuan pendidikan formal, tapi Ya. termasuk non formal. Tapi kalau guru dirubah menjadi guru pada pendidik satuan pendidikan formal dan non formal,
Tutor durung selamat. Tutor durung selamat. Lah jenengan namanya masih tutor kok. Oh, jadi Belum harus guru kok. disamakan. Ya kan? Nggih. Kan belum baru berubah guru. Iya. Guru adalah pendidik pada satuan. Nah, sementara tutor itu bukan guru gitu loh. Tahu nggak bedanya guru dan tutor? Gampang bedane. Guru GURU, tutor TUTOR. Oke, baik, siap. Apa bedanya? Tahu nggak bedanya guru dan tutor? Dari tempat mengajarnya. Dari tempat mengajar. Kenapa Bapak Ibu disebut tutor bukan guru? Kembalinya ke situ. Ya karena di undang-undang itu tadi, Pak. Guru katanya hanya di formal. Kalau tutor kan bisa jadi pendidik di LKP, kelompok bermain, terus kelompok juga bermain, di PKBM. kelompok bermain guru, bukan tutor. Kami di sini nyebutnya tutor. Yang kelompok bermain, Bunda. ya bunda itu kan sebutan, bukan nama jabatan. Bukan. Kita bedakan nama sebutan dengan nama jabatan. Iya. Kalau sebutan Miss, Mister, Bunda, Yanda itu kan sebutan. Iya. Tapi kalau nama jabatan, Bapak Ibu itu kan tutor sebenarnya nomenklaturnya. Ya, kalau Ning tutor palsu rek aku karan iki. ya karena memang saya enggak tahu gitu aja. Maksudnya enggak tahu ini kalau di Dapodik kami kan terhitungnya guru, bukan tutor begitu loh Bapak. Tapi memang penamaannya yang kami tahu kalau di PKBM itu tutor. Ya. Hanya itu sih yang kalau saya tahu. Mungkin teman-teman yang lain lebih paham. Ada yang pernah kuliah di UT enggak? UT, Miss Dinda. Ya. Pernah kuliah di UT? Datang kuliah? Waktu di UT datang kuliah? Waktu ke UT datang kuliah? Saya datang di sekolah tempat lembaga dilakukan perkuliahan itu Pak, di Kediri. Di Kediri? Nggih. Itu bukan tempat perkuliahan namanya. Itu namanya tempat tutorial. Oh iya, nggih. Bener ya? Iya. Bener ya? Nggih. Bukan tempat kuliah. Iya. Tempat kuliahnya di sana di Pondok Cabe Jakarta. Pondok Cabe, iya. Dan ibu ketemu dosen nggak? Dulu istilahnya dosen diperbantukan dari universitas lain untuk menjadi tutor di Ini kita jadi tutor. Jadi dosen atau siapapun yang memenuhi kualifikasi syarat oleh UT diangkat UT menjadi tutor. Iya, betul. Tutor UT. Jadi di UT itu tutor. Nah, kenapa di UT disebut tutor? Karena mahasiswa itu nggak pernah diajari dosen. Kenapa? Karena mahasiswa UT itu belajar dengan mandiri, modul. Betul nggak? Nggih, betul. Beli modul, diberi modul ya? Iya. Beli modul ya? Beli modul. Nah, modulnya itulah sebagai delivery sistem pembelajaran. Nggih. Jadi mahasiswa UT itu belajar mandiri dengan modul sebagai delivery sistem pembelajaran. Yang mendeliver itu modul. Nggih. Nah, kalau di sekolah yang mendeliver, yang mengirim materi pelajaran bersama-sama mengembangkan materi itu guru. Guru lah yang mendeliver materi gitu loh. Nah, kalau mahasiswa UT itu belajar mandiri, yang mendeliver materi itu adalah modul. Nah, kesetaraan itu nyontoh setengah UT. Makanya kita pernah mengembangkan apa yang disebut modul per mata pelajaran. Modul yang kita kembangkan dan digunakan dulu pada kurikulum 13 itu adalah sebagai delivery sistem pembelajaran. Modulnya itu. Nah, harapannya modul itu sebagai delivery sistem pembelajaran dipelajari secara mandiri. Seperti masa UT ketika belajar mandiri baca modul kan kemudian datang ke tempat lokasi pembelajaran mengkonfirmasi, mengklarifikasi materi. Datanglah tutor. Tutor itu mengkonfirmasi materi sebenarnya, bukan mulang gitu loh. Nah, mengkonfirmasi materi, mendampingi mana yang belum jelas, mana yang belum dikembangkan, itu tutor. Gitu tutor kan? Leres. Nah, ya kedadiane nang tutor kesetaraan kan ora ngono kuwi. Teko nang kelas langsung mulang. Ya kan? Makanya kalau saya memang sebenarnya tutor itu layak
diganti menjadi guru saja. Wong tutorialnya nggak jalan kok. Mana Bapak Ibu yang tutorial nggak jalan kan? Wong kanannya mengajar. Makanya saya katakan tutor palsu jale. Matur nuwun. Gitu ya, Mas. Iya, Bapak. Sepatunya nggak basah ya? Aman ya, Mas Jonathan? Aman. Aman. Oh, ada kanopinya ya. Mengingat kami ini kan menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang seharusnya menjadi bekal seorang tutor atau pendidik dalam mengajar, utamanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Memang di sini ada anak-anak yang umum juga, tapi 80% kebanyakan anak-anak kami adalah berkebutuhan khusus. Nah, bekal yang harus kami penuhi sebagai tutor untuk mengajar selain mungkin RPP atau mungkin juga capaian pembelajaran yang harus kami ketahui dari BSKAP itu apa saja sih Pak selain itu gitu? Ya. Okay. Jadi nanti di dalam panduan pembelajaran dan asesmen itu dipelajari bagian-bagian yang khusus untuk pendidikan khusus. Kan ada itu ya. Ada. Apa atensi-atensi yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus seperti apa nanti dipelajari. Nah, prinsipnya adalah sekarang itu sebenarnya Indonesia itu ingin mengarah kepada sistem pendidikan di mana tidak eksklusif. SLB itu sebenarnya eksklusif. Jadi semuanya anak berkebutuhan khusus semua. Nah kalau di sini nanti 100% berkebutuhan khusus juga eksklusif juga sebenarnya. Yang namanya inklusif itu ada yang berkebutuhan khusus, ada yang umum. Sekarang ini malah terbalik. Yang reguler malah yang menginklusifkan gitu loh. Iya kan? Iya. Ya, memang itu perkembangan nggak masalah. Artinya gini. Yang tidak boleh itu adalah kita mengeksklusifkan, tidak boleh masuk pendidik yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan khususnya itu, atau anak yang tidak berkebutuhan khusus ditolak atau anak berkebutuhan khusus ditolak. Itu berarti pendidikan tidak inklusif. Ya, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, kemudian yang mengarah kepada pertanyaan, ketika satuan pendidikan itu menerima anak berkebutuhan khusus, wajib bagi satuan pendidikan untuk memberikan layanan anak-anak berkebutuhan khusus tergantung jenis kebutuhan khususnya. Wajib memberikan layanan dan wajib memberikan sarana fasilitas akomodasi kepada anak berkebutuhan khusus termasuk jenisnya. Nah ini yang di sini ini anak tunanetra ada nggak? Halo? Tunanetra? Nggak ada. Nggak ada. Berarti rasa tak anu, berarti saya munggah. Kan tunanetra kan berarti nggak ada blok guiding blok. Ya, tahu nggak guiding ya. blok? Secara sarana prasarannya memang jalan belum. itu kan harus ada guiding blok. Nah kalau anak yang lain-lain kan itu masih bisa itu ya, masih bisa. Nah kemudian terkait bagaimana perkembangan psikis mereka. Teman-teman ini harus kolaborasi dengan minimal bukan tidak harus pakar, tapi minimal praktisi. Praktisi mungkin di Kota Kediri ini ada sekolah luar biasa, ya. Atau ada ULD, unit layanan disabilitas. Nah itu koordinasi ke sana. Silakan teman-teman berkoordinasi, kolaborasi dengan ULD, dengan sekolah luar biasa. Saling sharing bagaimana cara mendampingi anak-anak seperti itu. Kan nggak ada yang dari jurusan PLB ya? Belum ya? Belum. Nah kalau tidak ada kan kita wajib untuk sharing dengan teman-teman di SLB dengan unit layanan disabilitas. Di Kota Kediri kan sudah ada WLD. Silakan. Ya. Jadi kita bisa sharing. Mungkin juga apa sih yang menjadi kebutuhan, terus yang seharusnya kita penuhi seperti apa, begitu nggih Bapak? Yeah. Tapi untuk kompetensinya apakah harus bersertifikat begitu atau tidak? Kompetensi siapa? Tutornya, Oh, untuk kami yang mengajar. Selama ini karena kan gini,
kita kan sekarang pada sebuah kebijakan sekolah itu inklusif. Nggih. Nah, ketika pemerintah memberikan kebijakan sekolah itu inklusif dan wajib menerima anak berkebutuhan khusus, kemudian memberikan harus gini, ora ana sing mlebu nggo, gak ada memenuhi syarat, itu semuanya bertahap gitu berjalan. Iya. Ya. Nggih. Tapi yang pasti memang di LISA kami tidak langsung menerima begitu saja Bapak. Karena kami tahu kemampuan dan fasilitas yang ada di sini mungkin kayak tunanetra tadi kan secara sarana prasarana kami belum bisa memenuhi, secara tutor juga belum bisa, terus buku braille itu memang belum ada seperti itu. Termasuk yang tunagrahita yang sudah agak berat ya, jangan diterima nanti malah membebani. Tunagrahita itu kan ada beberapa kategori ya. Iya. Kalau masih autis masih bisa. Tapi kalau sudah tunagrahita yang berat itu jangan. Ya. Nanti malah mengacaukan dunia persilatan yang lain. Mission mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin Mr. Sony? Saya sering manggilnya Ko Sony. Jadi kalau pakai Mr. sepertinya kok aneh. Nah, Mister sama? Ko Sony kami manggilnya kalau di sini. Nggih. Mission bisa? Nah, sudah, nggih, monggo. Pak Fauzi, saya nggak mau tanya, Pak. Ya. Belum bertanya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu terkait pendidikan kesetaraan. Karena mayoritas di tempat kami itu tutornya induk, Pak. Alhamdulillah induk semua. Iya, induk. Hanya satu di situ, itu ada Miss Nisa itu yang induknya di PKBM lain, tapi induk di kami. Iya. Gitu, tapi tetap sama-sama PKBM. Iya. Gitu. Kalau Masnya ini tadi, karena Kemenak. Ini induknya di sini, Pak. Oh, di sini. Iya. Jadi semua ini induknya. Oh, di yang Kemenak non induk ya? Itu kan induknya di PKBM LISA, tapi saya lulusan pendidikan agama Islam. Ya. Otomatis saya tuh harus nyabang di Kemenak, Pak. Jadi punya dua akun Dapodik sama akun Siaga. Memang gitu aturannya kalau guru agama. Karena PPG-nya itu nggak ikut Kemendikbud, tapi ikutnya di akun Siaga Kemenak itu. Tapi di akun Siaga bisa ikut PPG nggak? Nah itu saya masih kurang tahu Bapak, karena kalau mengikuti regulasi undang-undang kayaknya nggak bisa juga. Karena kan masalahnya walaupun nanti punya akun Siaga dan ditelusuri bahwa mengajarnya masih di non formal belum bisa. Nanti mudah-mudahan ke depan ada PPT, Mas. Iya. Tapi masih lama itu perjuangannya itu. Minimal PPG tapi tutor jadi guru gitu. Ya. Oke. Pak, boleh minum dulu, Pak? Oke. Silakan. Itu tadi pertanyaannya sudah diringkas semua, Pak. Sudah setor. Makanya Miss Lili yang tanya terus itu sudah rangkuman ternyata. Rangkuman pertanyaan. Iya, setor pertanyaan. Mungkin kalau saya itu terkait ini, Pak. Jadi kan ini kendala, tantangan sih sebenarnya. Tantangan kami itu adalah ketika kami menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, menangani ABK. Itu kan kita butuh ekstra ya Pak, ekstra tenaga juga ya, ekstra berpikir cari cara ini gimana caranya mengajarkan seperti itu. Nah, selama ini kami itu memakai PPI Pak, PPI, program pembelajaran individual seperti itu. Tapi anak ini kan masuk di dalam kesetaraan. Sekarang teman-teman itu yang dihadapi itu adalah satu kebingungan memakai RPP atau memakai PPI. Karena kalau memakai PPI Pak, otomatis rapot itu tidak mungkin bisa terisi secara valid.
Rapot kan ada mapel banyak, sedangkan si anak ini mungkin misalnya kebutuhannya masih motorik halusnya, seperti itu. Nah ini salah satu kebingungan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ke saya untuk kita rembukan seperti itu. Akhirnya waktu itu kita ada kesepakatan itu memakai CP-nya SLB, seperti itu. Nah ini bagaimana? Mungkin kita perlu tanggapan dari Pak Fauzi. Apakah langkah kami ini atau bagaimana Pak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi gini, sebenarnya CP yang digunakan untuk teman-teman ini bisa satu kelas. CP-nya itu kan bisa kita turunkan satu PKBM dengan PKBM lain, itu TP-nya bisa berbeda-beda. Nah, termasuk di sini kan PKBM-nya banyak peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, itu penurunan TP-nya itu bisa memperhatikan kondisi anak yang berkebutuhan khusus ini. Bahkan teman-teman juga bisa membuat dalam satu dokumen itu misalnya ada beberapa peserta didik yang memiliki keragaman, TP-nya itu bukan di downgrade, diambil pada yang titik yang paling level paling rendah dari sekian peserta didik. Sehingga nanti peserta didik yang reguler tadi, saya nggak mengatakan normal ya, yang reguler tadi mungkin pencapaiannya lebih tinggi daripada, tapi kita membuat TP itu yang kompetensi dan materinya itu sesuai dengan anak berkebutuhan khusus yang pada level yang terbawah. Itu kalau saya begitu. Karena itu kan diperbolehkan. Di dalam kurikulum Merdeka kita membuat TP sendiri. Tanpa harus mengadopsi CP di SLB. Nanti kalau mengadopsi CP di SLB, ya akhirnya kan jadi SLB ini. Kalau saya begitu Bu. Di samping nanti pembelajarannya menggunakan PPI kan bisa, tapi penilaiannya asesmennya masih berbasis mata pelajaran untuk mengisi rapor. Kan pendekatan pembelajarannya bisa menggunakan yang teman-teman gunakan di PPI. Bisa. Berarti kan tidak perlu membuat keduanya. Tidak perlu membuat keduanya. Ya, berarti kan salah satunya. Bisa menggunakan RPP, tapi pendekatan pembelajarannya mengadopsi yang ada di panduan pembelajaran individual. Ya, oke. Itu. Baik. Apakah? Karena mengapa RPP, perencanaan? Karena kan rumahnya itu kan PKBM gitu loh. Iya, betul. Ya, tapi pendekatan pembelajarannya bisa mengadopsi dari PPI gitu. Baik, terima kasih Pak. Nggih, terima kasih banyak. Mungkin ada rekan kami yang ingin bertanya. Miss boleh geser ke sini biar terlihat. Ya, monggo. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Miss Nora. Iya. Saya ingin menanyakan terkait CP pada kalau semisalnya ada satu kelas itu ada suatu kasus seperti ini. Jadi satu kelas itu ada yang anak reguler dan kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tapi kan peraturannya kita dalam suatu kelas, suatu level itu harus pakai harus pakai asesmen yang sama, harus pakai CP yang sama. Kalau semisalnya hal tersebut terlalu direndahkan, nanti yang anak reguler ini akan terlalu tinggi asesmennya dan sebaliknya. Kalau ditinggikan nanti yang anak yang ABK ini akan terlalu rendah. Nah, untuk regulasinya ini seperti apa berjalannya Pak? Seperti itu. Oke. Baik gini. Jadi itu tadi kan cara simpel sederhananya kan begitu ya. Tapi begini prinsip di dalam kurikulum sekarang. Kurikulum Merdeka itu kan masih running terus ya. Ganti menteri nggak akan ganti kurikulum ini. Nanti mungkin hanya pendekatannya yang berbeda, pakai yang namanya deep learning gitu ya. Tapi di dalam kurikulum Merdeka itu kan salah satu prinsip adalah kegiatan yang sifatnya fleksibel, kegiatan pembelajaran fleksibel. Jadi
tadi yang saya sampaikan adalah yang disebut fleksibilitas, yang disebut sederhana. Tapi untuk mengakomodasi fleksibilitas, Bapak Ibu itu bisa menggunakan 2 TP yang berbeda. 2 TP yang berbeda sebenarnya. Tapi kan akhirnya menjadi ribet. Menjadi ribetnya gimana? Ada TP untuk kelompok anak yang reguler, TP anak yang berkebutuhan khusus. Ini kan menjadi ribet. Dan itu sebenarnya diperbolehkan. Nah sekarang tinggal pilihan. Bapak Ibu akan menggunakan, teman-teman menggunakan pilihan pertama yang menggunakan TP yang menyesuaikan dengan yang berkebutuhan khusus. Karena kan faktanya banyak kan, benar nggak? Lebih banyak yang berkebutuhan. Sehingga teman-teman yang reguler itu nanti akan dapat bonus bahwa dia akan di atas terus, ya nggak apa-apa. Atau bikin 2 dokumen pembelajaran dengan TP yang berbeda, tapi nanti perbedaannya mungkin langkah-langkah belajarnya sama, tapi pada asesmen yang berbeda. Hanya nanti akan ada ketidakadilan begini. Anak yang berkebutuhan khusus sama-sama nilainya 70 misalnya, tapi kan 70-nya di sini dengan 70-nya reguler kan beda. Kalau saya itu lebih firm yang pertama tadi. Anak yang reguler memang akan lebih tinggi. Lebih adil yang ini daripada yang kedua. Pertama yang kedua itu ribet bikin dokumen pembelajaran, perencanaan pembelajaran 2 jenis. Melakukan asesmen, juga asesmen 2 jenis. Kalau yang pertama tadi, kita bikin asesmen berdasarkan TP yang sesuai dengan anak berkualitas yang terendah. Bagi anak yang berkemampuan lebih, kita beri pengayaan lagi gitu. Jadi misal yang ABK itu hanya diberi 1, yang satu soal, sedangkan untuk yang umum atau normal itu diberikan 2 atau 3 begitu Bapak. Kalau saya bukan masalah ABK-nya, anak yang bisa menyelesaikan, boleh jadi loh. Anak ABK itu dia akan lebih bagus juga. Kita nggak tahu ya. Tapi bahasanya jangan ABK, tapi bahasanya anak yang bisa mencapai kompetensi pada TP yang kita tetapkan, dia masih nilainya tinggi, kita beri tugas lagi. Jangan-jangan nanti ada anak ABK malah juga sama. Gitu aja kalau saya. Mungkin Miss ada yang mau ditanggapi lebih lanjut? Sudah cukup? Ada teman-teman yang lain? Cukup? Miss Yunita? Cukup? Kosoni? Oh sudah, tanya-tanya pribadi ya kok. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama. Itu tadi mungkin beberapa pertanyaan yang kami rasakan selama ini yang ingin langsung kami tanyakan ke panjenengan dan akhirnya terrealisasi pada sore hari ini.